5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anak, selamat datang di channel YouTube kita SDNU Master Sokaraja. Pada hari ini kelas 3 akan belajar pelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pembelajaran hari ini Bu Guru ambil sumber dari buku tematik kalian dan beberapa video pembelajaran dari YouTube lain. Mari kita langsung belajar. Nah, mari perhatikan gambar berikut. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Iya, betul sekali. Ciri-ciri makhluk hidup ada bernafas, bergerak, membutuhkan makan dan minum, ada berkembang biak, menanggapi rangsangan, dan lain-lain. Di sini, apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup yang dapat kalian temukan dari gambar tersebut? Aku tahu Bu Guru. Iya, apa saja? Nah, di situ ada ayam butuh makan untuk hidup Bu Guru. Iya, betul sekali. Terus kemudian ada tumbuhan butuh air untuk hidup. Nah, kita lihat ini ciri-ciri makhluk hidup yang ada di gambar tersebut. Nah, yang pertama adalah tumbuhan memerlukan air. Iya, pada gambar tersebut tadi ada ibu yang sedang menyiram tanaman. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah ayam memerlukan makanan. Pada kegiatan di gambar ada gambar ayah dan Siti yang sedang memberi makan pada ayam. Kemudian ciri-ciri ketiga adalah ayam berkembang biak. Di kegiatan pada gambar itu terlihat ada gambar jerami untuk ayam yang bertelur dan ada gambar induk ayam beserta anaknya. Nah, pada gambar ini menerangkan bahwa ayam itu berkembang biak, ya, ada induk dan juga anaknya. Kemudian yang keempat adalah manusia berkembang biak. Nah, di gambar tersebut ada gambar keluarga Siti. Ada ibu, ayah, dan juga Siti. Kemudian yang kelima itu ada ayam memerlukan minum. Di situ terlihat ada tempat minum untuk ayam ya. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah hewan bergerak. Ayam nampak menuju makanan. Kemudian mari kita amati gambar berikut. Apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Nah, ada yang tahu persamaannya apa? Ada yang tahu? Iya, di situ ada persamaan sama-sama sedang makan. Di situ ada keluarga Siti yang sedang makan dan juga ayam yang sedang makan. Apakah persamaannya? Mari kita lihat. Nah, ini dia. Hubungan kedua gambar adalah adanya saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Nah, ternyata selain tadi sama-sama sedang makan, itu juga adanya ketergantungan. Kemudian keluarga Siti sedang memakan dengan lauk, telur, dan ayam. Nah, gambar pertama menunjukkan Siti sekeluarga membutuhkan makanan. Makanan bisa berasal dari makhluk lain. Nah, di sini terlihat contohnya adalah dari ayam dan juga tumbuhan di sini. Nah, kemudian gambar berikutnya menunjukkan perkembangbiakan ayam mulai dari telur menjadi anak ayam dan kemudian selanjutnya tumbuh jadi ayam dewasa yang kemudian dapat bertelur. Nah, selanjutnya kita akan belajar proses perkembangbiakan ayam. Nah, pada proses perkembangbiakan ini berasal dari ayam betina. Nah, ayam betina yang dapat
setiap harinya. Telur yang dapat dihasilkan berkisar 7 hingga 12 telur. Nah, setelah masa bertelur, ayam akan mengerami telurnya selama 21 hari agar dia selalu hangat, sehingga telur-telur ini nantinya akan menetas dan menghasilkan anak ayam. Iya, anak ayam ini sangat lucu ya anak-anak, namun harus hati-hati. Nanti jika kita bermain dengan anak ayam, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Nah, dalam proses anak ayam ini masih memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil dan bulu-bulu di tubuhnya juga masih sangat halus. Dan selanjutnya adalah ayam terus berkembang dan tumbuh menjadi ayam remaja. Nah, pada tahapan ini ayam remaja makan dan minum setiap hari sehingga ukuran tubuhnya bertambah besar, kemudian pada bagian ekor dan jenggirnya turut tumbuh serta bulu-bulunya melebat dan kasar. Kemudian ayam remaja kemudian menjadi ayam dewasa. Pada tahapan ini ayam sudah memiliki bulu yang lebat, tubuh yang besar, jengger serta siap untuk berkembang biak. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Gimana sih lagunya, ada yang tahu anak-anak? Nah, anak ayam ini ciptaan NN. NN itu maksudnya tidak diketahui penciptanya. Gimana ya lagunya? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Nah, itu dia lagu anak ayam. Anak-anak bisa mencobanya di rumah bareng dengan ayah dan bunda kalian. Dengan lagu anak ayam, kalian bisa menyimpulkan panjang pendek bunyi pada lagu tersebut. Masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi atau yang disebut irama dan pola irama sederhana? Apakah itu irama? Masih ingatkah? Iya, irama adalah bunyi yang diulang-ulang. Dan juga ada pola irama. Pola irama yaitu panjang dan pendeknya bunyi dengan susunan tertentu pada sebuah lagu. Dengan lagu anak ayam tersebut kalian dapat membuat tanda pola panjang atau pendek bunyi. Tanda persegi sebagai pola pendek dan persegi panjang sebagai pola panjang. Kalian dapat mengerjakannya di buku tematik kalian. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang singkat. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh peternakan yang setiap bulannya mendapatkan telur. Nah, di situ ada peternakan A dengan hasil 3.000 butir telur per bulan. Peternakan B sebanyak 1.500 butir telur.
peternakan C sebanyak 3.500 butir telur dan peternakan D 2.000 butir telur serta peternakan E sebanyak 2.500 butir telur. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Untuk mengurutkan suatu bilangan, kita harus melihat angka ribuannya. Di sini pada peternakan A dan peternakan C terdapat angka ribuan 3 sama, maka kita akan mencari di angka ratusan. Pada peternakan A angka 0 dan peternakan C adalah angka 5. Jadi dapat kita tentukan bahwa peternakan yang mempunyai telur paling banyak adalah peternakan yang C, yaitu 3.500 butir per telur. Kemudian urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Jadi kita sama mengurutkan dari angka terkecil. Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Nah, pertama yaitu ke 1, 2, 50. Maka dibaca 1.250. Kemudian di baris kedua ada angka 1000 yang dibaca 1000. Dan yang terakhir ada angka 2500 dibaca 2500. Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1250, maka menggunakan tabel nilai tempat 1250 ditunjukkan seperti berikut. Nah, ini ribuannya ada 1, ratusannya ada 2, dan kemudian puluhannya ada 5 serta satuannya 0. Angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Kemudian ada angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Sedangkan angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Jadi bacanya adalah 1250 butir telur. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat di buku tematikmu dan kumpulkan pada gurumu ya. Sampai jumpa di channel kami selanjutnya di pembelajaran keempat. Terima kasih.